berhati-hati juga sih dari Aura Fire menurut aku. Linknya masih bisa dapetin purple buff, berarti masih cukup aman dari seorang Hai. Facehacker bakal coba clear dengan secepat mungkin, tapi Godiva bakal coba untuk memberikan informasi tentunya dengan adanya rotasi yang dibawa seorang Godiva kali ini. Rafflesia langsung ada secret hammer dari seorang Godiva, kali ini hanya mencicil saja karena seorang Rafflesia bakal coba di 1v1 dan lihat Facehugger memaksa Rafflesia untuk menggunakan flickernya untuk mundur 40. Kok sakit Godiva awal-awalnya? Oke, ada Facehugger juga yang pastinya bisa nge-spam dengan point blast yang dia milikin. Tapi Kurtzy dan juga Hades di bagian bawah. Aldusnya kali ini membawa Retribution. Berarti dia harus aktif juga mengumpulkan stack demi stack. Ada Godiva yang bersiap maju ke bagian depan tapi tidak mundur lagi. Hades udah level 4. Dia udah bisa terbang kemanapun yang dia inginkan. Iya, itu Godiva pakai Concussive Blast 40. Jadi ada damage-nya dikit ya. Yap. Oke, tapi kali ini Keira kali Haras, tapi ini Keira bener-bener peka banget sama rotasi yang dibawa sama Iko sendiri. Jadi mereka nggak mau terlalu gegabah juga. Hai, mencoba untuk farming terlebih dahulu kali ini. Dan Turtle yang biasa menjadi patokan nih biasanya, Turtle pertama. Nah ini dia, Turtle pertamanya udah mulai nongol, udah siap dicolek. Tapi Hai masih di bagian belakang, purple buff-nya habis. Masih ada jeda beberapa detik sebelum nantinya mereka bersiap untuk melakukan fight di area Turtle. Iya, sama dengan Hades juga kali ini. Tentunya dia masih sibuk untuk mendapatkan buff-nya terlebih dahulu. Dan tarik ulur dilakukan oleh kedua tim di area Turtle-nya kali ini. Kabuki sudah mulai menunggu bersama dengan Kurtzy juga, tapi ternyata ada flicker dari seorang Godiva langsung take hammer tapi terkena stun. Karena dari RKT langsung mengeluarkan adanya Feather Aspect mengarah ke arah dua member kali ini. Bakal coba dikejar, ternyata Facehugger juga bakal coba begitu saja di area backline. Karena dari seorang Hades udah punya Castle dan bahkan udah dapetin satu lagi Turtle-nya yang diambil begitu saja dengan adanya satu Retribution. Tapi Benny Cutie langsung bakal dapetin semua gold yang ada di area atas juga. Itu chase pad-nya Hades bener-bener on point banget sih. Iya loh, cuma mau plus tadi setelah dia melakukan fight, dia numpang lewat doang tuh di area Turtle tuh. Sambil lewat retrinya, masalahnya ngeganggu banget. Ya, ini lagi dan lagi ya menjadi problem tentunya untuk tim Aura. Berkali-kali mereka kehilangan momentum karena objektifnya dicolong. Iya, salah kontes dari tadi ya. Waduh, harus jadi catatan penting juga. Void Crystal kali ini udah mengetahui bagaimana pergerakan Rafflesia yang ada di dalam rerumputan. 2-1 skor, tapi dari sisi networknya udah semakin menjauh perlahan. Tapi pasti udah ada perbedaan sekitar 800 gol aja. Tapi Keira berhasil mundur. Satu hero dengan counter yang sangat tinggi. 0-1-1 kayak dia yang sekarang tapi di bagian atas sana. Akhirnya pun mundur lagi karena masih cukup tebal dari Rafflesia. Kali ini dari Iko pun mereka sempat ngedapetin turtle-nya, tapi perbedaan networknya masih nggak terlalu berbeda jauh, hanya berbeda berapa ratus perak aja. Keira mencoba untuk menarik, kali ini mau Bandit ke arah seorang Kurtzy, namun Kurtzy masih punya siap dan juga yang last punch. Karena kan Godiva kali di area mid-nya. Mau coba untuk second hammer ke arah seorang Rafflesia, namun Rafflesia masih punya guiding win untuk lari 40. Oke, Rafflesianya bisakah dia lari, bisakah dia pergi karena sekarang Cyclone-nya udah diambil, tapi Hai-nya nggak mau ketinggalan. Dia pun langsung pergi dengan Cyclone Hai. Hanya saja dari Matildanya udah kumpul bersama kembali dengan rekan-rekan. Iya, ini yang perlu diperhatikan juga sebenarnya positioning dari RK3 ya, yang tadi sebenarnya nggak ketahuan. Ketika dia Feather Aspect itu langsung ada combo stun yang keluar dari seorang Parsian. Jadi itu yang membuat Aura mereka harus benar-benar berhati-hati banget nih sama posisi push yang ditempatin sama tim Echo. Oke. Chase pad-nya kemana ke arah perginya? Mungkin pergi mau ke ujung sana. Mereka bersiap untuk setup dari area Turtle dan bener aja numpang lewat di area Turtle-nya. Jadi sekarang mereka bersiap untuk melakukan kontes. Mereka PT karena dari tadi berhasil untuk menggunakan Retribution dengan sangat baik. Sedikit lagi MP3 dari Turtle-nya dan bener aja keluar sudah Turtle-nya. Iya, karena hanya juga lagi sibuk untuk mendapatkan orange buff. Kali ini mencoba untuk mengejar ke arah serang RKT, tapi masih punya wings by wings. Dari seorang Parsianya, Kurtzy bakal coba dikejar, tapi ternyata ada pesawat flip dari seorang Hai kali ini. Langsung menumbangkan dua pemain di area mid 40. Bagus banget, dua orang sekarang berhasil diambil. Tapi di bagian bawah, bottom lane pun menyusul untuk memberikan jauh lagi keuntungan untuk pemain dari Aura Fire. Mereka tidak mendapatkan Turtle, tapi mereka mendapatkan pundi-pundi tambahan dari Outer Turret dan juga dua player Echo yang berhasil dilumpuhkan. Iya, dan kali ini dari pemain Aura mereka mau berfokus di area mid terlebih dahulu kah? Enggak, ternyata mereka hanya coba untuk nge-clear terlebih dahulu. Mereka reset lagi, nunggu link yang kedapetan purple buff. Dari Keira kali ini yang bertugas untuk open map untuk teman-teman dari tim Aura.
Waduh, buset dah sekali tampol kayak begitu retak, tanah dia ini dia item-itemnya Cimomo. Iya, kalau kita lihat dari itemnya hanya udah punya Demon Hunter Sword juga, dan dari Kabuki udah punya satu Lightning Truncheon. Sementara Keira udah punya Husk Cloud. Tentunya dari lastnya bakal lebih kencang. Sementara di area atas lihat Kabuki coba untuk mengajar ke arah Reflexia, tapi ternyata Circling Eagle tidak bisa menyelamatkan hidupnya terlalu lama. Papulung ada Chase Fate dari seorang Hades menghina lagi ke arah seorang Facehugger. Langsung hilang begitu saja bertahan 1-1, namun terkena stun dari seorang Hainya. Masih ada Tempest of Blade mengajar ke arah seorang Benny QT, tapi ternyata Benny QT masih bisa mundur, tapi ternyata Hades kali ini dengan geprekan mautnya dia bisa untuk memukul mundur beberapa pemain dari Aura dan hanya pertukaran 1-1 dari mid laner kedua tim. Itu tangannya bukan main, penuh amarah sekali nampol kayak begitu. Kelar udah langsung beberapa player tadi di mana untuk Facehugger-nya. Coba lihat sekali terkena chest pad, 2 kali gebukan doang Cimomo. Itu langsung membuat dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Sementara Kabuki kali ini udah hadir juga, ada Hai yang memberikan backupan, memberikan pertolongan, tapi 4 player Eko pilihan bijaksana, mereka mundur sekarang. Sekarang aku paham Apa itu? kenapa nama skillnya Soul Steal. Kenapa? Sekali digeprek hilang nyawanya kemana nggak tahu Pak Bulung. Astaga, ini dia dari stacknya makin lama makin kekumpul banyak, dan Aura Fire mereka harus benar-benar berhati-hati banget sih. Apalagi kalau Chase Fate udah dibuka, dia terbang, dia ngincer ke arah Facehugger yang lagi-lagi jadi target prioritas buat tim Eko nih Pak Bulung. Yang bisa menghentikan terbangannya adalah ya dia sendiri. Iya, Nggak salah. nggak ada lagi. Dia doang. Kalau dia mau cancel ya cancel. Kalau enggak ya kemana lu mau pergi, mau ke Brawl Map juga ngikut. Di bawah terbang ya. Bawa terbang sama dia. Udah. Aduh, tapi kalau aku rasa sih mungkin dengan implosionnya Godiva kali ya. Iya. Berarti mungkin Godiva harus tabrak ke arah seorang Facehugger kali ini. Hades bakal coba dikejar. Iya, Hai. Oke, dia langsung chest pad bakal coba dipakai dan langsung dihilangkan begitu saja, dikejar Oke. dengan Evian Sword dan tentunya dari seorang Hai. Itu menjadi posisi yang cukup mudah Pak Pulung. Iya benar sekali, di mana tadi ada 1v1 pertempuran yang sangat-sangat pastinya beresiko sekali. Dari linknya pasti berbeda dari sisi durability yang dibandingkan dengan Aldos. Tapi bagaimana Keira, buset sekali nyabet, darahnya penuh lagi. Itu darah apa, life kill atau apa sih, woi? Bocor Kenceng banget. Iya, tapi kali ini lihat betalnya nggak bakal dicolong karena nggak ada Walah lah. retribution. Tapi Hai, Hati-hati, retrinya udah digunakan oleh Hai ya. RKT. Dia punya lagi satu Tempest of Blade, berhasil mendapatkan langsung ke arah Parsianya. Baik banget Cimomo. kenapa orang kalau main link tuh jago-jago ya Pak Pulung? Iya. Gue nggak bisa. Aku main link split push doang. Aduh, tapi kali ini turtle-nya akan muncul, tapi ternyata dari seorang Aldosnya udah mulai spawn. Ada Chase Fate tentunya yang bisa dipakai oleh seorang Hades kalau dia mau. Tapi masalahnya Aura sepertinya mereka akan mengamankan turtle-nya tanpa adanya kontes dari tim Echo. Nih dari sisi level juga untuk Hades level 11, Hai-nya udah level 13, ada perbedaan 2 level di sini, harus menjadi sebuah keuntungan. Paling beberapa saat lagi, kurang dari 100 detik ke depan Lord-nya. Iya. Lord akan nongol. Hades dia udah punya Thunder Gold, udah punya Radiant Armor, tapi ternyata terkena stun dari Reflexianya. Bakal coba didorong Secret Hammer kali ini. Tapi RK3 masih mencoba untuk membackup. Hai mencoba ngincer ke area backline dari Soft Blade. Hanya dilontarkan saja hanya untuk menzoning beberapa pemain dari Echo di area mid-nya. Dan bahkan Facehugger masih coba untuk nge-clear dengan aerial mode manipulation dari seorang Facehugger. Ya itu Rafflesia ini juga tadi masih bisa selamat dengan Iya. tebalnya darah yang dia miliki pun. Sedih banget Facehugger mencoba untuk memancing ya, iya. Point Iya. place dikeluarin lagi. Tapi Kabuki lama-kelamaan mereka sepertinya udah terlalu beresiko untuk selalu berada di area tersebut. Dan mereka pun setup ulang bagaimana dari positioningnya. Hai melakukan split push, ingin mendapatkan satu inventar di bagian atas. Tapi sekarang Chase Pad-nya siap untuk menabrak langsung ke arah Hai. Enggak dibatalin. Sesuai yang Papu bilang, cuma dia yang bisa meng-cancel Iya. dirinya sendiri dari Cuma dia terbangannya itu ya. Udah cuma dia dong ya. Dan kali ini dari Echo, mereka coba untuk group pick terlebih dahulu. Formasi 4-1 akan dibawakan oleh tim Echo kali ini. Sementara Aura Fire, mereka masih sabar banget. Nunggu, ini kayaknya nungguin deh. Nungguin chase pad-nya dari Hades kali ya. Atau mungkin Rafflesia atau dari RK3 yang bakal coba untuk melakukan inisiasi. Masalah Karena iya enak banget kan global prison kayak begini, dia Iya, tinggal santai, makanya. tinggal ngikut doang ya Cimomo ya. iya, Rafflesia maksudnya dia kayak guiding wind ngecek pakai soul bloom aja tuh udah ketahuan posisinya. Menurut aku sebenarnya Lunox-nya dari Benny QT juga harusnya udah punya item yang cukup sih Pak Pulung. Nih, Luno harusnya udah bisa nge-break, belum lagi dengan item diskon yang dia dengan emblem diskon yang dia bawa aja Cimomo ya. Harusnya dia bisa belanja dengan cukup cepat juga terhadap item-item yang dia butuhkan. Tapi di bawah pelopor asuransi digital pertama di Indonesia, bebaskan langkah. Tuh ya.
ya. Jadi Iya. kunjungi fed.co.id sekarang teman-teman. Coba kalian cek aja dulu, mana tertarik kan. Siapa tahu gitu ya. Buat Iya. tapi asuransi itu penting banget sih Penting menurut lah. aku. Apalagi sekarang kan banyak banget ya, maksudnya kayak kondisi-kondisi yang kita tidak Iya, tidak tahu ya. Apalagi bener. lagi begini. Tapi hai. Dikit mereka hampir aja cuma makanya tadi tangannya udah nyala udah kayak senter tengah malam terang banget. Tapi Oracle sekarang udah juga sampai skill one tapi merah. Udah ada lagi satu impulsion dan langsung menyedot tapi cukup resiko harusnya. Kalau tadi mereka mau melanjutkan pertempuran ada Reflesia mundur lagi numpang lewat doang. Astaga, itu hai dia yang main going dekat tapi ternyata Keira keculik di area jungle-nya. Dan ini menjadi tim fight 4 lawan 5. Hai, kalau coba untuk mencari pertukaran kah? Kali ini ada Circling Eagle connect ke arah seorang Hai dan makanya bakal coba dikejar begitu saja. Kertizi masih mencoba untuk memberikan damage tambahan namun tidak ada chase fate yang dilontarkan dari Haris karena pemain dari Echo mereka berfokus untuk ngedapetin Lordnya. Bakal coba di retrika kali ini Kabuki mencoba untuk Demonic Terror dan bakal dibaksa tim fightnya kali ini tapi sama Blade mengarah ke arah mana ternyata hanya untuk dipakai untuk menzoning aja. Sementara Kabuki bakal coba untuk baik time dan kali ini Aura mereka kehilangan satu member lagi. Tapi sepertinya Lordnya nggak akan mulai disenggol oleh tim dari Aura karena mereka tahu mereka kehilangan satu member, mereka cuma bisa spiritus aja. Mereka coba paksa untuk mungkin majuin dulu jalannya Minion. Yap. Supaya dari Echo-nya mereka nggak terlalu komit buat ke Lord tapi. Dan Kabuki pun tadi terbait ya Jimomo Iya. oleh Pakito memberanikan diri masuk ke dalam satu otot taring yang ada di area mid tapi malah berbalik keadaan dengan sangat cepat. Pengawal strike-nya tadi benar-benar on point sekali. Hades tetap tidak ingin mereset dari Lordnya. Dia selalu memberikan damage-nya juga. Ditabrak dengan satu Cycling Eagle. Hai-nya memberikan damage begitu menyakitkan. Rafflesia masih bisa kabur. Masih ada darah. Masih ada Accord juga. Hai-nya mulai maju ke bagian depan. Ada lagi Penetra dan sini dia pertempuran yang akan Oh, kembali. Hades. Kita dapat problem yang Hades. sengaja dikeluarkan. Tapi Hai-nya berhasil mendapatkan lawan ini di arah. Lordnya berhasil langsung diamankan. Godiva-nya berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi ada Godiva. kasus yang begitu menyakitkan. Hadesnya terburuk. Inilah yang akan langsung kita ambil. Dan benar saja Hadesnya berhasil di take down. Tapi begitu juga dengan Kabuki harus jadi korban. Benny Kitty kalau soalnya belum keluar sejauh ini. Tapi tadi sebelumnya tinggal ada satu. Oh no. Dia udah berhasil langsung mengeluarkan dan juga mendapatkan point kill. Dia juga jadi colongan. Kita sakit banget. Tempest of Blade-nya. Oh my god. Satu hit terakhir dan sayang banget. Oh no, tadi padahal kalau kita ngelihat dari Aura mereka tumbangin Hadesnya, mereka harusnya udah mundur begitu saja. Namun ini yang kita bilang, Benny Cutie dia udah dapetin item yang tentunya udah cukup buat dia buat team fight. Dan Aura mereka sebenarnya udah baik banget tadi ngasih damage ke arah Benny Cutie, tapi Hai Tempest of Blade-nya tuh gak connect ke arah sama Benny Cutie. Jadi mau nggak mau masih bisa dihindari sama Benny Cutie dan bahkan lihat Lordnya masih bisa ditahan oleh tim Echo di area atas. Reset lagi untuk kedua tim dan bahkan dari network pun tidak berbanding cukup jauh. Sayang banget loh dari Page Mobile, tapi inilah mereka harus reset ulang lagi, santai. benar. Reset lagi. Reset lagi. Reset lagi, setup lagi. Iya, biasanya Lord kedua yang akan menjadi ini ya. Biasanya momentum tersendiri untuk kedua tim. Yap. Jadi biasanya kalau misalnya udah dapat Lord, terus ada kehilangan beberapa member, dipaksa tim fightnya sama tim lawan itu udah biasa. Nah. Konsil kali ini, Malah ketahuan udah konsil malah ketahuan. Gak apa-apa. Chest Coba pad. ngecek. Siapa tahu dia bisa Chest padnya kecolong. nyebelin banget. Siapa tahu dia bisa keculik ya. Udah mengendap-endap. Iya bang. Sekali chestpad kelihatan semua. Kelihatan semua ya. Oke, tapi dari Aura mereka mau main cukup objektif di area bawah. Hai. Coba untuk menzoning kali ini Tempest of Blade-nya dibuka hanya untuk men-secure turret di area bawah tentunya. Yap. Ini pinter banget loh, dia ini gak sayang untuk mengeluarkan skill-nya, gak sayang untuk mengeluarkan ultimate-nya, menghilangkan lagi satu wave minion di bagian tengah karena untuk dari area mid-nya masih sangat-sangat tebal sekali ataupun kuat pertahanannya, belum rontok satu outer turret pun. Iya, makanya. Dan kali ini kalau kita lihat dari Hades, dia udah punya Brute Force. Dia udah punya Malefic Roar, berarti dia tanky, tapi dia sakit juga karena dia punya penetration dari Malefic Roar-nya. Dan, Hai juga udah punya Malefic Roar, dan bersama dengan Radiant Armor. Sebenarnya itemnya nggak terlalu berbeda jauh, cuma Hai dia punya true damage dari Endless Battle-nya.
Masuk damage cukup sakit ya dari Haya. Harusnya sih. Dari Hai udah sakit banget, cuman cukup tebel-tebel juga pemain dari Eko dan sekarang udah mulai Ditarik. itu aja. Sedikit lagi RK3-nya harusnya langsung menghilang. Yap, efek bakarnya begitu menyakitkan. Membuat sekarang mereka unggul dari Aura Fire dengan adanya 5 player berlangsung aja melawan 4 player. Kairanya, Aimo Pendant-nya masih dalam masa cooldown yang belum bisa digunakan. Iya, dan Hai bakal coba reset lagi, ngedapetin purple buff terlebih dahulu. Keira bersama dengan beberapa pemain dari Aura, mereka coba untuk ngezoning, nge-clear minion cepat mungkin, dapetin lagi objektif suratnya. Kali ini Hades bakal coba soul steal, nge-clear minion cepat mungkin, dan ada yang Bandit lagi dan lagi dari Keira. Mengincar ke arah serangan Rafflesia, namun Rafflesia masih cukup tebal bertahan di area depannya 40 detik lagi untuk Lord yang kedua kali ini. Ingat, momen retribution. Momen retribution. Yes. Ini tingkat groginya, tingkat dak-dik-diksernya udah semakin tinggi harusnya nih. Iya harusnya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk cek juga website dari fantasy.oneesport.gg biar kalian bisa dapetin hadiah dengan cara menebak siapa pemenang dari setiap matchnya kali ini. Dan ini split push yang dilakukan oleh tim Aura, tidak berhenti-henti. Dan ini membuat Eko mau mereka jadi pekam hama minimap ya Pak. Oke, Rafflesia masih dalam rebutan, masih mencari informasi dan juga menunggu akankah Ruby mau maju ke bagian depan. Linknya masih mondar-mandir untuk bisa mengumpulkan farmingan juga. Ataupun untuk mengamankan orange buff-nya, purple buff-nya, Lord-nya udah hadir, udah memanggil-manggil untuk diberikan hit. Yes, Kabuki kali ini masih mencoba untuk sembunyi terlebih dahulu. Lord-nya udah mulai ada beberapa player menzoning area Lord-nya. Rafflesia Sun juga sudah bersiap tapi dia sendirian. Ini kalau sampai dia ketahuan, ketahuan sama Keira, bakal coba ditarik atau enggak? Enggak sepertinya. Bakal coba di down run mosking aja, emang Vanity baru connect kali ini tapi nggak ada follow up dari tim Aura, hanya mencicil saja ke arah Rafflesia. Sementara Courtesy juga harusnya udah posisinya udah ketahuan karena ada satu guiding wind yang menarik ke arah Rafflesia tadi dari Courtesy-nya. Apakah bakal coba untuk ngeculik ke arah seorang Keira karena Keiranya lumayan jauh ya posisinya dari teman-teman Aura yang berada di area mid. Nih di tengah 1, 2, 3, 4 udah ngumpul. Linknya masih split push. Sama-sama bisa melakukan pergerakan dengan sangat cepat. Hanya perbedaannya dari satu pakai energi dan itu terbatas juga. Hai ke atas, pindah lagi, menghilangkan wave minionnya. Sabar banget sih dari Kai. Iya loh. Ya pokoknya tunggu sabar, clear dulu minionnya, tunggu minionnya masuk, nyicil ke area turret. Jadi mereka tahu gitu loh posisi dari beberapa pemain Eko. Mereka nggak kayak gegabah langsung melakukan inisiasi. Padahal mereka punya banyak resource skill. Oke, dan sekarang teman-temannya juga udah mulai memberikan hit terhadap Lord tersebut. Masih ada sekitar 28.000 HP lagi dari Lordnya, tapi udah di reset. Godiva-nya sembunyi terlebih dahulu. Dia siap untuk keluar dengan impulsion yang dia miliki. Mereka nunggu chase pad kayaknya sih. Ini tunggu chase padnya dibuka, posisinya ketahuan. Mereka langsung coba mundur. Mungkin kayak nahan Eko-nya untuk kayak mereka yang mulai duluan biar resource skillnya kepake duluan Pak. Waduh, itu Ruby-nya udah mulai terkena efek tumpukan dari Kersi. Untungnya masih bisa selamat. Mundur lagi, ada Rafflesia. Bisakah diambil, bisakah ditarik, akankah dikomit, tapi ternyata tidak sih Momo. Oh iya, masih tarik ulur aja. Memang Bandit connect kali ini dari Rafflesia dan bahkan bakal coba dikomit kah? Enggak ternyata. Masih punya immortal juga dari Rafflesia. Jadi kalau meskipun dia tumbang, bisa aja dia mundur dengan guiding wind. Kaget. Bener, dia masih bisa kabur dengan guiding wind yang miliki. Terus sekarang antivirus yang jadi milik dari Kabuki. 023 konselnya. Ada Parsha yang mereka bisa ambil. Ada Parsha yang bisa mereka targetin. RK3 akan pergi ke arah mana? Wings by wingnya tapi langsung dicolok oleh Hai. Harusnya RK3 akan berhasil didapatkan. Dan bener aja berhasil diambil. Iya, tapi kalau kita lihat Hadesnya bakal coba dikejar begitu saja. Masih ada immortal. Masih bisa untuk mundur. Kali ini ada Rafflesia dengan guiding windnya. Masih bisa menyelamatkan tapi Hai masih punya pin voice. Flash-nya masih bisa diamankan oleh tim Eko. Ini membuat tim Aura mau gak mau mereka kehilangan momentum, namun mereka sudah menumbangkan RK3 kali ini. Masih mencoba untuk mendapatkan pertukaran Mediquity, bakal coba ditumbangkan begitu saja. Tapi mereka masih punya Blade of Order dari seorang Mediquity, tapi tumbang begitu saja dari seorang Hai. Kabuki mencoba untuk paksa tim di area belakang dengan ada satu Demonic Force. Dan bakal lihat Hai-nya mencoba untuk bertahan di area depan. Hades meskipun dengan Winter Mansion masih bisa tumbang. Dua pemain tambahan dari tim Eko kali ini Pak Pulung. Ini linknya mental baja banget hanya untuk kali ini karena dia berani banget dari tadi, belum lagi saya pada rekan-rekannya menyisakan 2 orang. Lordnya dicuekin aja. Aura untuk bisa mendapatkan langsung arah Pestara di mana mereka sekarang memiliki juga satu wave minion, namun ditumbukin aja oleh Kalzi. Berhasilkan mereka mendapatkan satu juta sekarang. Mereka mau gak mau harus pulang sekarang karena Lordnya udah semakin dekat masuk ke dalam area pekarangan rumah yang mereka miliki. Kali ini lihat dari hanya masih bisa recall balik, tapi ternyata dari Eko mereka mau paksain tim fight-nya. Ada satu Eagle dari Rafflesia mengarah serang Kabuki, tapi ternyata
karena mereka juga numbangin di area midnya Pak Pulung. Mendadak menjadi seimbang kembali dengan sangat cepat. Di mana tadi, waduh, jangan sampai ini nih. Ini yang sangat mengerikan di saat kita memiliki link, tapi Purple Buff yang malah diambil tim lawan. Oh, Waduh, temponya pasti bakal turun dari Aura. ini mau nggak mau kayak Aura harus nahan lagi sih. Iya. Harus nahan, harus sabar. Dan itu harusnya kalau misalnya mereka tadi gimana ya, kayak agak sedikit gambling juga sih Pak Pulung Gambling. menurut aku. Kayak mereka mau balik pun mereka tahu Lordnya pasti bisa numbangin inhibitornya di area bawah. Hah? Jadi setidaknya mereka dapat trade kan. Yap. Kita hancurin juga di area midnya. Tapi nggak ada yang nyangka kalau misalnya Echo mau paksain sampai ngedapetin purple buff milik si Hai. Lagi tadi dari Lord itu cepet banget ya si Momo tadi Iya. ya. Dari jarak mereka untuk mendapatkan langsung Kara Parsian di saat mereka menggunakan konser. Itu nggak lama loh. Masalahnya Hadesnya juga nggak tumbang. Iya, pas balik badan lah Lordnya udah kelar. Iya, cepat juga sih tadi. Dan kali ini reset lagi sepertinya dari kedua tim. Namun dari Aura, mereka sepertinya harus berhati-hati sih sama pergerakannya Iko kali ini menurut aku. Kalau misalnya mungkin dari Lordnya mereka agak pasif tadi ya. Tapi sekarang udah formasi 4-1-2. Dan Hai-nya selalu udah kebaca kalau dia bakal sendirian aja untuk melakukan split push. Iya. Ini sampai gebrak meja loh saya tadi. Sampai kaget sendiri saya gebrak, saya kaget. Saking Aduh. angetnya saya tadi ngelihat di sini. Jangan, nanti kamu ganti rugi Pak Pulung ya. Aduh. Dan yang pastinya dari tim Aura kali ini mereka bakal coba dapetin momentum lagi, reset lagi. Oke. Waduh, ini 3 orang loh di dalam situ loh. Ini harus berhati-hati, ada RK3, ada Medikiti juga sedikit lagi yang terjadi tapi terkena. Ada Immortal yang pecah. Harusnya dia masih bisa kabur. Itu benar-benar Jahitnya masih bisa kabur. Hanya sekarang pertempuran yang terus terjadi di bagian depan. Dengan adanya Brian Order, harusnya Ludang masih bisa selamat. Tapi dengan pertempuran yang masih terjadi. Ada satu lagi yang memender dan mendapatkan 1 orang mati dengan Demory Force-nya. Tapi Link pun kali ini harus menjadi korban. Parsialnya langsung menghilang. Pertempuran antara pejuang dan juga fighter yang milik oleh masing-masing tim. Terus melakukan aksi digocek. bukan terus-terusan didorong mundur Hadesnya. Nah lo masih bisa digocek. Facehagernya selamat, si Momo Impulse-nya aktif. Digas habis-habisan. Immortalnya pecah. Akankah mereka bisa mendapatkan langsung arah Rafflesia? Tapi Rafflesia berhasil memanggil satu rekannya dengan Kaiden Queen. Selamat sudah untuk kali ini pemain dari Echo. Wah, ini menjadi pertukaran di mana 2 ditukarkan 1. Hai-nya tumbang dikejar dengan chase pad yang dimiliki sama seorang Hades tadi. Dan bahkan kalau kita ngeliat Facehager yang ngegocek pergerakan dari seorang Kertizi, enggak tumbang 40. Cover yang baik dari tim Aura Fire kali ini membuat gamenya langsung menuju ke arah late game. Semakin late game tentunya kita tahu Hades pun sudah memiliki stack yang ini udah banyak banget dari seorang Hades 40. Yap. Jadi Hai yang kita tahu memang dia selalu split push, dia coba selalu untuk clear minion di area lini atas dan bawah, tapi dia pun harus berhati-hati sama push yang ada gitu loh, karena Eko nih selalu apa ya, bisa dibilang kayak RK3 nya selalu nyimpen gitu di area bushnya. Wah, ini adalah hal yang sangat baik sih, perlahan tapi pasti. Cuman sekarang Purple Buff-nya berhasil didapatkan lagi. Purple Buff-nya berhasil diambil lagi oleh pemain Aura. Dan sekarang Hai-nya Iya. selamat, temponya bisa dia balikin lagi nih. Iya, dan aduh aku penasaran banget sih sama stack yang dimiliki sama Hades nih, ini berapa stack ya. Wow, dan buat teman-teman jangan lupa untuk kasih dukungan tentunya dengan Indo hashtag Pride. IndoPride. Indo-Pride, Karena ini Aura Fire, mereka kerat banget. 24 menit nih. Iya, ada kalkulatornya. Itu Mana? 1.300. Bisa jadi. Oh iya. Oke. Wow, keren Bukan banget. main. Mantap. Teknologi terbaru lagi pasti ya. Mantap. Mantap. Jadi kita jadi semakin lebih detail lagi lihat. Iya. Yoi. Meja, maaf ya meja ya tadi digebrak ya. Kalau apa diingetin mukanya. Oke, dan masih reset. Dan ini Lord yang ketiga, Lord di 24 menit kita. Yap. Tentunya semakin tebal banget kayak Ini kuat dompetnya banget. Pak Pulung. Wah, amin ya Allah. Kalau udah gajian doang, Oke. 2 hari setelahnya. hilang. Oke, bakal coba di kontes kah? Ingat, retri dari seorang Hades selalu on point. Tapi kali ini bakal sekering eagle dibongkar dari seorang Rafflesia. Lordnya bakal coba Lord yang di reset. begitu saja. Dan bahkan lihat dari Hadesnya mencoba untuk mengincar, masih ada Winter Transit juga. Tapi ternyata dari seorang Kabuki mencoba untuk membackup dengan ada Demonic Force. Bakal coba di reset lagi dari kedua tim. Belum ada yang tumbang. Namun lihat Keiranya bakal coba untuk menangkap ke arah seorang Rafflesia yang sudah ketahuan posisinya kali ini. Veneta Connect, tapi ternyata Hai yang bakal menjadi inceran utama dari teman-teman Eko kali ini. Hanya gak punya tempo Soulblade, gak bisa mundur dan bahkan halnya harus hilang begitu saja. Keira kali mencoba untuk dan menambahkan
Lordnya, tapi ternyata Lordnya masih bisa diamankan oleh tim Eko kali ini. Keira bakal coba dikejar dan bahkan facehugger masih punya Winter Truncheon, masih coba untuk bertahan, bakal coba ditahan oleh Keira kali ini. Mau Bandit connect dan bahkan Inquisition masih bisa dihilangkan begitu saja. Pertukaran 1-1, namun kali ini Eko mereka ngedapetin Lordnya Pak Pulung. Waduh, teroutplay namun sekarang Godivanya nah loh. Mau baju armornya dari besi, dari metal baja apa sekali digebuk oleh pemain tersebut. Kelar udah Aldosnya mengamuk dan sekarang Lordnya berjalan dengan begitu santai di bagian bawah. Benny Kitty punya purple buff. Chaos Assault-nya pasti bakal makin chaos lagi. Iya, dan bahkan lihat Godiva 60 detik waktu yang digunakan untuk respawn kali ini. Apakah cukup dari Aura menahan 1 menit kali ini base-nya? Karena Lordnya udah mulai masuk dan bahkan lihat Keira mencoba untuk menahan. Dan bahkan lihat ada Winter Truncheon dari seorang Keira kali ini, namun tumbang begitu saja, Immortalnya bakal hilang. Lordnya udah mulai masuk ke area base-nya kali ini. Eko, mereka berfokus terhadap base-nya dan kali ini Aura mereka nggak bisa membalaskan dan 2-1 sorry diamankan oleh tim Eko. Aura mereka kehilangan momentum mereka di saat Lord yang ketiga Pak Pulung. Waduh, luar biasa sekali perjuangan dari Eko di mana mereka tertinggal tadi di game yang pertama, tapi game kedua mereka balikin, game ketiga mereka